Silakan duduk. Boleh dibikin lingkaran. Tiga orang di sini, jadi saling berhadapan ya. Boleh Bu? Iya boleh. Bu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah baik ya, sehat semuanya ya. Ibu senang sekali, Ibu terima kasih sekali kalian sudah mau hadir untuk menerima undangannya Ibu. Masih mau semangat, masih mau tertarik, masih mau menerima ilmu-ilmu baru nih dengan datang ke tempat ini sekarang ya, menerima untuk undangannya Ibu. Nanti kita hari ini mau melakukan sesi konseling kelompok. Udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah ya, jadi mudah-mudahan hari ini benar-benar nanti akan bermanfaat sekali. Kalian pasti akan banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi semangat terus ya. Jadi kita akan memulai sesinya nih. Nah, alangkah lebih baiknya nih agar nanti kegiatan yang kita lakukan bisa mendapatkan manfaat, bisa menyerapnya dengan baik, kemudian bisa menjadi tambahan ilmu, kemudian juga bisa menumbuhkan rasa-rasa kepandirian, rasa kepedulian, rasa yang lainnya juga nih antara satu sama lain dalam nanti melakukannya. Di konseling kelompok ini, langkah baiknya kita juga berdoa terlebih dahulu ya, biar dilancarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk berdoa, Ibu persilakan. Amin ya rabbal alamin, berdoa selesai ya. Baik, tadi kan Ibu di percakapan yang pertama ya sudah saya katakan nih kita mau melakukan konseling kelompok. Udah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum tahu ya. Jadi di sini Ibu bisa jabarkan lebih dulu nih biar nanti ke depannya Kak Ananda bisa lebih tahu nih kita mau melakukan apa sih Bu, seperti itu ya. Nah, konseling kelompok itu dari katanya aja ada kata-kata konselingnya. Nah, biasanya konseling itu kan dilakukan ada yang konseling individu. Apa sih kalau konseling individu kan biasanya Ananda nih datang ke ruangnya Ibu, ke guru BK, nah melakukan konseling. Kalau ada masalah cerita sama Ibu seperti itu ya. Tapi itu cuma antara satu klien yaitu Ananda sendiri sama Ibu. Nah, kenapa Bu kok ini namanya konseling kelompok ya? Nah, karena ada kelompok berarti dilakukan bersama-sama, yaitu kalian bersama. Ibu jabarkan lebih lagi. Jadi, pengertian konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada individu ataupun klien yang sedang mengalami masalah. Nah, di sini nanti adalah dari salah satu Ananda yang ada di sini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Makanya dilakukan secara berkelompok. Seperti itu ya. Nah, untuk apa Bu? Untuk mendapatkan informasi, kemudian yang berguna agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Nah, dengan informasi tersebut tentunya nanti klien mampu nih untuk apa? Untuk menyusun rencana, membuat keputusan yang baik, kemudian juga untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri, orang lain, lingkungan, kemudian juga bisa di sini mendapatkan informasi untuk apa Bu? Untuk minat bakatnya kalian, untuk mendapatkan pengembangan diri juga. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, nanti dilakukannya secara bersama-sama sehingga nanti salah satu teman kalian di sini bisa keluar dari permasalahan yang dialaminya. Nah, karena di sini sangat mengedepankan kebersamaan dan kelompok untuk menyelesaikan masalah, nanti di sini semuanya ini ya bergerak semuanya, mengemukakan pendapatnya, perasaannya, biar nanti temannya bisa terselesaikan untuk permasalahannya. Seperti itu ya. Untuk pengertiannya sampai sini cukup paham? Paham ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya tadi kalau untuk dari pengertiannya itu sudah sangat jelas ya, udah sangat kelihatan sekali ya. Tapi alangkah lebih baiknya nih setiap kegiatan itu pastikan ada tujuannya. Nah, di sini Ibu jelasin ya, tujuan dari konseling kelompok. Yang pertama, sebenarnya tadi sudah kelihatan. Yang pertama adalah kan apa ya Bu? Yaitu adalah memberikan
suatu upaya nih memberikan untuk penyelesaian yang sedang dialami oleh klien atau individu yang sedang bermasalah. Sehingga dengan konseling kelompok ini nanti Ananda yang sedang mengalami masalah bisa terselesaikan. Bahkan setelah terselesaikan masalahnya bisa juga nih mengembangkan diri, mengembangkan juga apa yang sudah ada, potensinya, bakat minatnya, apapun yang ada di dalam diri Ananda itu bisa dikembangkan kembali. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Melatih sosialisasi satu sama lain antara Ananda sekalian. Karena kenapa, Bu? Kalau misalkan di sini siapa Ananda namanya? Nisa sama Doni. Nisa sama Doni di sini memang mungkin sudah kenal. Belum ya. Nah, kalau misalkan belum kan nanti ini ya kurang karena belum terlalu kenal, mungkin belum nyaman nih, nanti gimana ya, aku kan punya masalah juga atau gimana, nanti ngasih-ngasihnya gimana. Nah, dengan di sini melakukan konseling kelompok, di sini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi. Ananda belajar untuk cara berkomunikasi dengan baik, cara mengemukakan pendapat, perasaan, pengalaman, sehingga apa yang belum diketahui temanannya Ananda bisa diketahui. Nah, yang sudah tahu juga tidak malu ataupun diam aja gitu ya, padahal tahu nih tapi malu nih untuk sharing ke temannya. Nah, dengan konseling kelompok itu sangat melatih banyak sekali. Jadi Ananda yang pemalu bisa lebih percaya diri dan tentunya bertanggung jawab atas apa yang sudah Ananda sebutkan kepada teman Ananda. Seperti itu ya. Nah, apalagi Bu? Nah, banyak sekali. Nah, di sini kan tadi kita di awal ingin menyelesaikan masalah yang dialami oleh teman ya, atau salah satu konseling di sini ya. Nah, berarti apa nih Bu? Berarti kita di sini mengembangkan empatinya kita. Kita merasa seolah-olah ketika teman kita yang mengalami masalah seperti itu, bagaimana ya, apa ya kalau misalkan kita yang mengalami itu semua. Jadi kita melatih untuk empatinya kita, rasa tenggang rasanya kita, kepeduliannya kita, sehingga teman kita nih nggak ngerasa sendiri dengan masalahnya. Teman kita tuh nggak merasa aduh gimana sih masalah kita tuh bisa terselesaikan, bagaimana caranya. Nah, kalau diselesaikan bersama-sama kan mudah-mudahan nih masalahnya cepat selesai, justru malah nanti mendapatkan solusinya. Seperti itu ya. Ada lagi banyak sekali. Yang selanjutnya adalah para konseling menjadi lebih peka terhadap sasaran yang ingin dituju. Nah, misalkan nih Ananda ada yang belum tahu nih, aku minatnya di mana ya, potensinya di mana ya, nanti setelah sekolah di sini aku mau lanjut kemana ya, apa mau kuliah atau mau kerja ya. Nah, belum ada nih pemikiran sasaran-sasaran baru. Kalau misalkan nanti sudah dilakukan konselingnya, banyak saran, banyak pendapat, banyak dari sharing-sharing temennya, pasti kan nanti akan membuka pikirannya nih mau lanjut kemana. Seperti itu ya. Nah, ada selanjutnya lagi, tujuannya apa Bu? Tujuannya melatih menghargai pendapat orang lain, kemudian saling menghargai juga, dan juga di sini melatih untuk tidak memaksakan pendapat, karena belum tentu pendapat yang kita ucapkan itu yang terbaik. Makanya dilakukan secara bersama-sama sehingga kita bisa memilah-milih nih bahwa pendapat mana nih yang menurut teman-teman yang memang paling baik yang bisa dilakukan sebagai solusi permasalahan dari teman yang sedang mengalami. Seperti itu ya. Banyak banget ya tujuannya ya. Jadi makanya tadi kata ibu juga sangat banyak manfaatnya nih nanti. Seperti itu. Sampai sini cukup paham untuk yang di tujuannya ya? Cukup paham ya. Dan di sini ibu akan jelasin di cara pelaksanaannya. Nah, cara pelaksanaannya sudah benar nih. Yang tadi Ananda sudah melakukan secara lingkaran ya. Di sini 3 orang, di sini 3 orang, dilakukan secara tatap ya. Kalau misalkan tatapan begini kan jadinya bisa lebih intens. Jadi ketika nanti Ananda mengemukakan pendapat, bisa saling langsung berhadapan, jadi fokus tidak menatap kemana-mana, jadi lebih menghargai juga nih. Karena kan ketika kita bicara langsung kepada wajah yang sedang berbicara, itu adalah tanda bahwa kita menghargai dan menghormati dia.
seperti itu ya. Nah, untuk waktunya di sini biasanya nih rata-rata karena memang dilakukan bersama-sama butuh waktu yang lebih intens. Biasanya nanti antara 60 menit sampai 90 menit. Tapi tenang aja, biar nanti nggak boring, ibu pasti akan ada sesuatu yang seru. Nanti kita ada ice breaking sama permainan juga. Jadi nanti nggak akan boring ya. Seperti itu. Nah, apalagi Bu? Nah, ada aturannya nih. Aturannya apa Bu? Ada aturannya di mana dalam melakukan konseling kelompok ini nanti Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan Ananda sebagai anggota kelompok ya. Jadi, Ibu nanti akan mengarahkan, mengatur agar bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi, yang pertama nih aturannya apa Bu? Misalkan ketika nanti ada temannya Ananda nih yang sudah mengemukakan pendapat, mau di sini boleh tidak dicela dulu ya, ataupun tidak langsung disalahkan atau bagaimana, didengarkan dulu ya dengan baik. Nanti ada kesempatannya untuk Ananda juga mengemukakan pendapat. Jadi kita tidak boleh tidak menghargai pendapatnya teman kita sendiri ya. Nah, selanjutnya ketika mau nanti mengemukakan pendapat juga angkat tangannya dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan ibu tunjuk udah boleh nih sebutin apa pendapatnya, boleh langsung nanti dijabarkan apa yang mau disampaikan ya, seperti itu. Yang lainnya lagi tambahannya dari ibu adalah untuk tidak gaduh ya. Kalau temennya lagi mengumumkan pendapat, temennya lagi serius, ini ada yang bercanda, ada yang malah ngobrol, ada yang nggak fokus, boleh nggak dulu ya nak ya. Jadi nanti bener-bener nih untuk konseling ini bisa berjalan dengan baik. Sampai sini paham ya? Paham ya, alhamdulillah. Nah, ibu lanjutkan kepada asas-asas seperti itu. Asas-asas yang ada itu banyak sekali. Kenapa ya harus dipatuhi? Kenapa ya harus ada agar bisa berjalannya dengan baik di konseling kelompok ini? Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Kenapa Bu harus ada asas rahasia? Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas yang paling penting, yang paling harus dikedepankan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah Ananda tidak boleh nih nanti membocorkan ataupun menyebarkan ataupun menceritakan nanti keluar dari ruangan ini, di luar dari orang-orang yang ada di sini terhadap masalah ataupun informasi yang sudah dijabarkan oleh teman kalian yang lagi ada masalah. Itu nggak boleh ya, karena kan itu adalah rahasia pribadi yang bersifatnya privasi. Jadi harus dijalankan ya untuk menjaga asas kerahasiaannya. Kedua adalah asas sukarela. Asas sukarela di sini adalah di mana Ananda sekalian secara sukarela tanpa paksaan ikut serta dalam menjalankan konseling kelompok sekarang ya. Jadi bener-bener nih karena nggak ada paksaan, terlaksananya juga dengan baik karena kan Ananda juga sukarela. Jadi senang dan juga semangat untuk menyelesaikannya. Semangat kan ya? Semangat. Apalagi Bu asasnya? Nah, tadi asas sukarela, asas keterbukaan. Kenapa Bu harus terbuka? Nah, setiap Ananda di sini kan pasti ada yang punya masalah, nggak apa-apa, nanti dikemukakan aja. Nanti kita bisa kumpulkan nih masalah yang mana dari Ananda sekalian yang memang paling urgent untuk diselesaikan, kita utamakan terlebih dahulu ya. Keterbukaan yang lain adalah di mana Ananda berusaha untuk mengemukakan pendapatnya Ananda sekalian, sehingga ada ide-ide, ada gagasan, ada pendapat yang dimana mudah-mudahan dengan itu semua bisa mendapatkan informasi baru kepada teman Ananda yang sedang mengalami masalah. Ada lagi apa ya Bu? Namanya asas terkini. Kenapa Bu? Asas terkini itu berarti kita membahas permasalahan yang sekarang. Jadi bukan masa lalu ya, ataupun masa yang sudah lewat. Jadi benar-benar kita fokus dengan masa yang sekarang. Ketika kita fokus dengan masalah yang sekarang, sehingga nanti biar tidak ada beban lagi nih, tidak ada ras permasalahan yang mengganjal lagi di hati kalian yang sedang mengalami. Jadi cepat nanti terselesaikan juga. Seperti itu ya. Yang terakhir, asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan di sini adalah tentunya penting juga nih kegiatannya. Kita tidak boleh melanggar kaidah-kaidah ataupun norma moral yang ada di masyarakat, di agama, dan lain sebagainya, sehingga nanti dalam tata cara berbicara, tingkah laku, ataupun nanti ketika konseling kelompok dilakukan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar norma-norma yang sudah ada. Sampai sini cukup jelas ya. Jelas ya, karena kata ibu asas kerahasiaan ini sangat
utamakan untuk memperkuat. Di sini ada namanya janji dari janji konseling kelompoknya, agar nanti ketika kita benar-benar berada di sini kita komit ya untuk tidak menyebarkan ataupun memperluaskan untuk permasalahan dari teman kita sendiri ya. Untuk janji konseling kelompoknya di sini Ibu sampaikan lebih dulu, nanti diulangi oleh Ananda sekalian ya, bergantian ya. Nanti kata-kata sayanya diganti dengan nama Ananda sendiri ya. Oke, Ibu pimpin ya. Baik, saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima untuk menyimpan, memelihara, menjaga, merahasiakan segala informasi dan keterangan yang ada dari teman-teman saya di sini. Saya terima dengan baik, namun tidak akan saya sebarluaskan tadi ya kepada siapapun juga yang tidak ada kaitannya dengan konseling kelompok di sini. Oke, baik, terima kasih ya semuanya sudah melakukan janji konseling kelompoknya. Di sini rasa-rasa Ibu sudah jelaskan. Nah, di sini Ibu mau lanjutkan lagi nih. Ibu udah banyak banget bicara dari tadi ya, tapi belum kenal lebih jauh ya. Nah, di sini Ibu juga perkenalkan lebih dulu nih dari Ibu ya. Nanti ke Ananda sekalian, tapi biar seru nih Ibu mau melakukannya dengan permainan biar nanti nggak boring-boring banget ya, kan tadi Ibu sebutin biar nggak boring ada permainannya sekaligus nih. Nah, di sini Ibu sebutkan dulu nama Ibu Sania, tadi di sampingnya Ibu ada Doni, sampingnya Doni Rian, baru Anggi. Nah, sebutinnya itu adalah menyebutkan kata nama dari teman yang di sampingnya, tapi nanti dilanjutkannya ke teman-teman sekaligus. Semakin banyak sudah dilewati namanya, semakin disebutkan. Jadi misalkan nih Ibu Sania, baru Doni, nanti Doni sebutinnya Ibu Sania Doni. Selanjutnya Dirian berarti betul Ibu Sania Doni Rian. Nah, nanti baru Anggi bicaranya seperti apa nak? Ibu Sania Rian Anggi, betul. Nah, cukup jelas ya, sampai nanti ke Anissa. Jelas ya, sudah bisa dimulai ya. Alhamdulillah udah saling kenal ya. Tadi di Anissa hampir terakhir hampir ini ya, hampir pusing. Soalnya tadi nama teman-teman sekalian terakhir yang sebutin Anissa ya. Oke, nah biar lebih seru lagi nih, Ibu mau lanjutin ke permainan selanjutnya. Ada ice breaking juga nih biar makin cair, karena kan udah pada kenal. Biar lebih cair lagi, Ibu namanya adalah Gajah dan Semut. Nah, gimana sih Bu permainannya? Permainannya seperti ini. Ketika nanti Ibu sebutinnya adalah gajah, nah nanti Ananda bikin lingkarannya yang kecil aja seperti ini ya, kecil ya, gajah. Nah, berarti nanti di sini sebutinnya lingkarannya yang kecil aja. Tapi sebaliknya, kalau Ibu nanti sebutin semut, nah kalian bikin lingkarannya yang besar, berarti yang seperti ini ya, semut, seperti itu ya. Sebaliknya, walaupun semut tapi yang besar ya. Pasti kita melakukan ini. Nah, Ibu sengaja nih, ini adalah melatih konsentrasi kalian sama melatih dari keseimbangan otak kanan dan otak kiri kalian. Karena kenapa ketika disebutin gajah malah disebutin yang lingkaran kecil, tapi ketika yang semut malah justru lingkarannya yang besar. Sudah cukup jelas ya? Oke, Ibu mulai ya. Gajah. Wah, kalau yang pertama ini masih konsen ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Semut. Oke. Baik.